Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nur Azizah, NIM 240201078 dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini kita akan melakukan atau menambahkan tombol cetak PDF dan print pada proyek Java NetBeans kita. Yang pertama, kita nyalakan dulu Apache dan MySQL-nya di XAMPP. Selanjutnya kita buka Apache NetBeans kita. Kita tunggu dulu. Nah, kita buka project yang kita punya. Nah, ini project yang kita punya. Selanjutnya, kita tambahkan button untuk button cetaknya. Kita sesuaikan dulu lebar dari panel yang kita punya agar cukup untuk 2 button tambahan lagi. Kita ubah dulu edit teksnya, kita namakan cetak PDF. Selanjutnya kita tambahkan juga 1 button lagi. Yang ini untuk button print. Selanjutnya kita ubah dulu variabel name-nya. Untuk ini kita namakan saja button cetak PDF. Untuk yang ini kita namakan button print. Kita bisa sesuaikan juga ini posisinya. Lalu setelah itu kita pergi ke sebelah kiri di project ini, kita di library, kita bisa klik kanan, add jar atau folder. Kita pilih library yang telah kita unduh sebelumnya. Di sini saya menggunakan iText PDF 5.5.13.3. Kita open. Library ini nantinya akan membantu kita untuk membuat atau menghasilkan file PDF dari tabel yang kita punya nanti. Setelah kita masukkan ini, kita pergi ke source. Nah, di sini untuk mencetak PDF kita perlu import beberapa data. Saya sudah menyiapkan ini beberapa datanya yang perlu kita import. Kita kopikan saja. Nah, untuk yang pertama ini import com.itext.pdf.text.bintang titik koma. Ini kita ambil dari library iText ini. Fungsinya nanti untuk agar kita bisa membuat file PDF dari data yang ada di tabel yang kita punya ini yang nantinya akan nyambung ke database. Jadi nanti kita bisa cetak PDF dari data yang ada di database yang kita sambungkan dengan form data diri ini. Untuk awt.desktop ini nanti bisa berguna agar program yang kita punya itu bisa mengakses desktop kita. Jadi nanti kan akan ada download PDF secara otomatis dan itu akan bisa membuka file PDF tersebut secara langsung. Untuk file java.io file output stream ini berfungsi untuk membuka file PDF yang telah kita import atau yang telah diunduh dari program yang kita punya. Untuk printer exception ini berguna
untuk tombol printnya agar bisa nyambung ke printer secara langsung. Untuk ini jelas JTable ini untuk mendefinisikan tabel kita. Untuk message format ini digunakan untuk menambahkan header dan footer pada file PDF yang kita buat. Selanjutnya kita akan menambahkan kode pada button cetak PDF. Kita bisa double klik di button ini. Nah, di sini. Kita bisa hapus ini dulu. Selanjutnya, di sini saya sudah menyiapkan kode untuk cetak PDF. Nah, ini kode untuk cetak data diri dari masing-masing mahasiswa. Jadi, nanti di cetak PDF-nya itu akan ada keterangan dari masing-masing mahasiswa, bukan dari semua data mahasiswa yang ada pada tabel. Kita kopikan dulu ya. Nah, di sini. Di sini ada selected row t_mahasiswa.getSelected. Di sini berguna untuk kan kita akan mencetak PDF itu dari masing-masing mahasiswa ya, bukan dari keseluruhan data yang ada di tabel. Jadi kita pilih get selected row. Nanti kita akan memilih salah satu row atau baris dari tabel yang kita punya, yaitu T mahasiswa. Dan kita tambahkan if jika kondisinya selected row .length sama dengan 0. Jika tidak ada baris yang dipilih, maka akan muncul message dialog yang berisi pilih data terlebih dahulu. Selanjutnya di sini string user home system.getProperty user.home. Ini sintak ini berguna untuk mengakses data yang ada di desktop kita, yaitu di user.home. Selanjutnya di bawahnya ini file name user_home. Kita memanggil user home ini, plus ini kita memilih di folder download dan kita namakan file PDF yang nanti kita buat itu bernama data_dt_mahasiswa plus system currency time. Ini agar kita mengakses nama file PDF-nya itu unik ya, berbeda-beda berdasarkan waktu unduhnya, plus .pdf. Selanjutnya yang di sini buat dokumen PDF. Di sini kita membuat dokumen dengan ukuran A4 dengan marginnya itu ini ya. Ini bisa disesuaikan margin dan ukuran kertasnya. Untuk ini PDF Reader kita membuat file PDF di mana kita mengambil keterangan yang ada di sini, yaitu dengan ukuran kertas A4 dengan padding dengan margin seperti ini. Lalu kita open dokumen. Selanjutnya font. Ini font untuk tampilan di PDF yang akan kita buat. Font judulnya kita menggunakan Times Roman. Ini bisa diganti sesuka hati. Gantinya gini, misal ya, kita family font. Nah, ini ada banyak pilihannya, kita pilih. Tapi saya menggunakan Times New Roman. Dan saya menggunakan ukuran font 20 dengan bold. Yang kedua, ini font header. Nantinya akan berguna untuk menampilkan header atau keterangan di atas tabel yang kita punya. Seperti, nah headernya nanti akan seperti ini. Selanjutnya ini font data, ini untuk datanya, data yang ada dalam tabel, dan font footer ini
digunakan untuk nanti footernya yang berisikan tanggal atau keterangan waktu data tersebut di print. Selanjutnya ini paragraf judul. Judul yang atas tadi kita kasih tulisan data diri mahasiswa sesuai yang tadi. Sesuai bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Kita set data dirinya itu berada di tengah ya. Dengan spasinya itu spasi setelah tulisan ini nanti 20 dan kita masukkan ke dokumen. Dokumen ini adalah dokumen PDF yang akan kita buat. Selanjutnya di sini ada for dengan keterangan jika selected row barisnya dipilih, kita buat 2 kolom. Di PDF tabel kita buat 2 kolom, yaitu kolom label atau kolom header dan kolom isinya nanti. Dengan set with percentage, ini presentasinya 100 dan kita spasinya setelah tulisan itu 10 dan sebelum dan setelah tulisan itu 10. Kita juga set akan proporsi lebar kolomnya itu sesuai, yaitu kita pakai 1,5 volt dan 3 volt. Soalnya ini untuk mengakses kolom. Di kolom ini, kolom mahasiswa, kita ambil semua kolom dengan keterangan string label, yaitu T mahasiswa atau tabel mahasiswa dengan kolom yang ada di atas, dan ini string isinya yang nanti baris yang ada di sini. Kolomnya kita ambil dari atas sini dan nanti isinya di bawah, yang bawahnya. Sel label kita buat sel untuk di tabelnya. Paddingnya kita bisa sesuaikan nanti sesuai selera kalian, sesuai keinginan kalian, mau itu lebih panjang atau lebih lebar. Terus kita masukkan ke keterangan ini semua ke dalam dokumen yang akan kita buat. Selanjutnya ini untuk footernya atau yang bawahnya. Jika keterangan dicetak pada, kita ambil data atau kita ambil jet atau tanggal atau waktu yang kita pas ambil file PDF-nya itu dengan keterangannya itu rata kanan, spasinya 20 dan kita masukkan footer itu di dalam dokumen. Langsung dokumennya di close. Nah, kalau kita ingin membuka file dokumen PDF yang telah kita unduh itu secara otomatis, maka kita tambahkan sintaks ini. Desktop is selected support. Jika desktop kalian atau laptop kalian itu support dengan versi kode ini, versi library ini, maka dan filenya itu ada, filenya itu emang benar keunduh di desktop kalian, maka desktop tersebut akan membuka file yang dipilih. Selanjutnya, jika semua keterangan di atas itu terpenuhi, maka akan muncul keterangan yaitu file PDF disimpan di folder download dan data yang dicetak is selected row length. Ini berapa datanya yang dicetak. Lalu keterangan sukses. Selanjutnya di sini jika semua keterangan tadi tidak terpenuhi, maka akan muncul message dialog atau seperti notifikasi gitu, tulisannya gagal mencetak. Selanjutnya kita mau kasih kode ke button print-nya. Kita klik double, kita hapus. Di sini saya sudah menyalin juga kodenya biar kita lebih cepat. Ini kita copy try sampai sini, kita kopikan di sini. Nah, untuk printnya sendiri nanti kita akan print semua data yang ada di dalam tabel
atau T mahasiswa ke dalam file PDF, atau kita bisa langsung sambungkan itu ke printer yang ada atau yang sudah tersambung. Di sini kita ambil T mahasiswa.print, kita memanggil perintah print untuk tabel mahasiswanya. Dengan kita tambahkan message format, laporan data mahasiswa ini untuk keterangan di atasnya atau judulnya, dan kita beri keterangan di bawahnya halaman. Nanti ini diisi sesuai halaman yang ada pada tabel. Kita kasih keterangan ini agar nantinya kalau di dalam tabel T mahasiswa ini memiliki banyak sekali tabel dan akan menjadi berlembar-lembar, kita tahu urutan mana saja tabel tersebut, urutan mana saja halaman tersebut. Selanjutnya, jika selesai, jika ini semua terpenuhi, maka muncul keterangan data berhasil dikirim ke printer. Jika tidak, atau kita membatalkan proses print, maka akan muncul keterangan proses print dibatalkan. Lalu, jika semua ini tidak terpenuhi atau kondisinya tidak terpenuhi, akan muncul keterangan terjadi kesalahan saat print. Kita save dulu, kita coba jalankan program ini. Kita klik kanan, run file. Nah, ini form data diri kita. Kalau kita ingin cetak print dan kita belum memilih salah satu baris di tabel ini, maka muncul keterangan pilih data terlebih dahulu. Tidak bisa kita print karena tidak ada data yang dipilih. Kita oke. Kita bisa sesuaikan. Kalau kita sudah pilih, kalau ingin kita cetak PDF, akan muncul keterangan file PDF disimpan di folder download, data yang dicetak satu data. Nah, kita langsung otomatis membuka file PDF yang telah dibuat. Seperti ini tampilannya. Dan bila kita cek di folder download kita, ini data yang telah kita cetak malam hari ini. Kita buka ya. Datanya sama, persis seperti yang dibuka tersebut. Jadi data tersebut akan otomatis masuk ke desktop kita. Kita oke. Lalu jika kita ingin print, kita tidak perlu memilih salah satu data, kita langsung print saja. Nah, ini untuk keterangan printnya. Di sini kita bisa memilih printer apa saja yang telah terhubung. Berhubung di sini nggak ada printernya, jadi kita adanya itu Microsoft Print to PDF. Jadi nanti akan dikasih itu seperti file seperti itu ya. Kita bisa setup, kita bisa pilih letter atau apa keterangannya, kita bisa pilih kertasnya juga. Kita pilih letter saja. Pilih portrait atau landscape. Coba kita print ya. Printing in progress. Kita tunggu dulu. Jika kita upload. Nah, ini printnya kita udah selesai. Kita bisa kasih nama data mahasiswa. Data berhasil dikirim ke printer. Kita oke.
Nah, ini sudah ada data mahasiswa. Kenapa proyek kita juga menghasilkan file PDF jika di print? Karena kita belum terhubung ke salah satu printer yang ada. Jadi, Microsoft akan otomatis membuatkan kita file dari data tersebut, dari data yang ada di tabel mahasiswa ini atau J-tabelnya, bukan di print. Kalau langsung kita terhubung dengan salah satu printer, nanti kita langsung akan ngeprint data yang ada di tabel tersebut. Proses print dibatalkan jika tidak jadi print. Seperti keterangan di sini, proses print dibatalkan. Oke, sekian tutorial yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.